Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Tuti Maria selaku Kepala Sekolah SMKN 6 Sukoharjo, Bapak Ibu guru serta karyawan yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kiranya saya ingin menyampaikan tentang sosialisasi implementasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif Bapak Ibu, terlebih dahulu kita harus paham tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kenapa kita mencermin kepada filosofi Ki Hajar Dewantara? Karena beliau adalah Bapak Pendidikan, di mana ajaran-ajaran beliau menjadi pedoman bagi kita sampai sekarang untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik. Selama kita menjadi seorang pendidik, yang saya rasakan ya Bapak Ibu, kita dihadapkan pada kurikulum yang ada. Dengan banyaknya kurikulum, kita menuntut anak untuk memenuhi semua kurikulum yang ada tersebut, tanpa kita mempedulikan bakat, minat, serta keinginan anak. Ternyata hal tersebut kurang tepat jika kita mencermin pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Maka dari itu jangan sampai kita salah melangkah lagi. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan untuk pendidikan Indonesia agar lebih baik lagi. Pendidikan menurut Ki Hajar adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini yang perlu kita garisbawahi adalah selamat dan bahagia. Kita dalam mendidik anak harus mengantarkan anak tersebut untuk tidak hanya selamat, tetapi dia juga harus bahagia. Sehingga bahagia itu terpenuhilah semua hal-hal yang ingin ia capai dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam mencapai hal tersebut untuk selamat dan bahagia, kita harus melihat kodrat seorang anak. Kodrat ini bisa kita lihat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana tempat anak itu tinggal, kodrat zaman adalah waktu atau sesuai dengan perkembangan zaman di mana anak itu tinggal dan berkembang saat itu. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar adalah tempat bersemayam benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sehingga pendidikan dan kebudayaan tidak bisa dipisahkan. Pendidikan yang maju ya akan meningkatkan peradaban kebudayaan, sehingga pendidikan yang maju akan membawa bangsa yang maju pula. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, bukan menuntut. Dalam proses menuntun ini, seorang pendidik diibaratkan sebagai seorang petani, anak-anak sebagai tumbuhan biji jagung yang disemai di lahan yang telah disediakan. Lahan tersebut adalah karakteristik anak yang harus kita olah, yang harus kita kenali untuk anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang. Kemudian kita menanam biji jagung, yaitu anak-anak tersebut, kemudian memberikan pupuk, memberikan air, kemudian membasmi ulat dan hama. Itu artinya memelihara tumbuhnya anak agar potensi anak berkembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan semestinya, sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Kemudian seorang pendidik itu juga harus sebagai seorang pamong, ya, yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi
hanya memberi tuntunan, bukan hukuman. Kalau kita menjadi seorang pamong itu seperti ibu, ngemong. Jadi kalau kita ngemong, tentu saja kita akan memberi nasihat-nasihat yang baik, arahan-arahan yang baik, tapi bukan sebagai penghukum. Kemudian anak itu memiliki kodrat sendiri-sendiri. Anak bukan kertas kosong, anak bukan tabula rasa. Saya juga beranggapan Bapak Ibu bahwa anak itu lahir dengan kertas putih. Kita orang tua bisa mengarahkan, kita bisa membuat garis samar-samar di kertas putih tersebut. Tapi ternyata tidak. Anak lahir dengan takdirnya masing-masing. Mereka memiliki coretan garis masing-masing. Tugas kita adalah menebalkannya. Dengan cara apa? Memperbaiki lakunya. Lakunya itu maksudnya termasuk budi pekertinya. Yang terpenting adalah budi pekerti, karena budi pekerti itu adalah dasar dari pendidikan. Nah, pendidikan sendiri haruslah berpihak pada peserta didik atau berpusat pada peserta didik. Ada kata istilah lain adalah menghamba pada sang anak. Ya, ini lebih ekstrim lagi Bapak Ibu. Jadi menghamba, tapi menghamba ini bukan sesuatu konotasi yang negatif. Jadi kita mengikuti semua keinginan anak, tidak seperti itu. Tapi kita melihat hak-hak anak, kita melihat bakat-bakat anak, kita melihat kodrat anak. Kemudian kita dalam mendidik anak itu harus all out itu artinya kita memenuhi hak-hak semuanya, hak-hak anak dengan hati ikhlas, setulus-tulusnya, tanpa pamrih, tanpa menuntut, karena kita tadi menuntut. Nah, dalam melakukan semua ini kita harus memiliki sebuah persepsi perubahan untuk membuat perubahan di mana pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Apa diantaranya adalah kerangka perubahan yang berdasarkan Ki Hajar Dewantara adalah kodrat keadaan, prinsip perubahan itu sendiri, dan apa saja yang berubah. Ya. Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedang kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Jadi kalau kodrat alam itu sudah bawaan. Jadi di mana anak itu tinggal, kemudian dia mempengaruhi karakteristik anak tersebut. Kemudian kodrat zaman dengan beriringannya waktu, ya, anak tersebut akan menyesuaikan dengan lingkungannya dan mengikuti perkembangan zaman dan yang ada. Ya. Kemudian anak tersebut, anak didik itu memiliki karakter sendiri-sendiri dan keunikan sendiri-sendiri. Maka dari itu kita harus selalu memperhatikan keadaan kodrat anak tersebut, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita tidak bisa menyamakan semua anak itu si A, ya. Kalau dia di daerah ini seharusnya seperti ini, tidak, karena ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang kedua, kerangka perubahan adalah prinsip perubahan yang dikenal dengan asas Rikon. Asas Rikon yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu kita dalam melakukan perubahan harus melihat ke akar budaya yang ada. Jadi melihat daerah tempat tinggal anak ataupun wilayah tempat kita berpijak. Jangan sampai akar budaya tersebut ditinggalkan. Kemudian konvergensi, ya, ini adalah pendidikan yang harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Pendidikan tidak ada gunanya kalau tidak kita menjunjung nilai-nilai kemanusiaan
kemanusiaan yang ada baik di masyarakat atau di lingkungan sekitar. Kemudian konsentris. Konsentris itu adalah perbedaan yang harus dihargai karena perbedaan tersebut adalah keberagaman dalam setiap orang. Jadi setiap siswa itu pasti ada perbedaan. Kita harus menghargai keberagaman, kemudian memerdekakan pembelajar. Itu yang penting. Memerdekakan pembelajar itu kata-kata yang berat ya Bapak Ibu. Ya. Karena setiap orang itu punya orbit masing-masing. Kita tidak bisa bergerak satu orbit, semua orang itu tidak mungkin bergerak di orbitnya orang lain. Dia memiliki orbit sendiri-sendiri. Itu yang perlu kita pahami. Bahwa setiap orang itu berputar sesuai dengan orbitnya. Nah, kemudian hal yang inti yang apa yang berubah adalah budi pekerti. Budi pekerti ini bisa disebut adalah watak atau karakter yang merupakan perpaduan gerak, pikiran, perasaan, kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan sebuah tenaga atau dorongan untuk apa? Untuk berubah ke arah yang lebih baik. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, rasa, dan rasa. Jadi pendidikan itu tanpa budi pekerti sebagai landasannya itu juga tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, contoh ya penerapan yang mencerminkan pemikiran ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh dalam kita memperlakukan anak yaitu satu, merancang dan melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui karakteristik dan kemampuan siswa. Jadi misalkan kita mau memberikan sebuah materi pembelajaran, kita harus melihat dulu dan merancang. Dalam merancang pembelajaran harus mengetahui ya karakteristik siswa dengan melalui survei dan sebagainya atau wawancara. Kemudian dua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan hasil asesmen diagnostik awal yang telah dilakukan. Setelah kita tahu ya karakteristik anak, bakatnya dan sebagainya, maka kita merancang pembelajarannya. Kemudian yang ketiga adalah membuat kesepakatan belajar. Ini penting Bapak Ibu. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran atau materi yang akan kita sampaikan antara guru dan murid. Kemudian nilai-nilai apa yang harus disepakati selama proses belajar itu berlangsung. Keempat, memberikan variasi bentuk tugas sesuai dengan potensi siswa. Contoh mengumpulkan karya kreatif. Kita tidak bisa mengharuskan semua siswa harus melukis. Tidak bisa. Karena setiap siswa itu memiliki bakat dan minat sendiri-sendiri. Mungkin yang satu itu pintar melukis, tapi yang satu pintar membuat hasil karya. Hasil karya itu misalkan kayak membuat vas bunga ataupun dia memperbaiki yang lain. Maka dalam memberikan variasi tugas itu harus secara umum, tidak secara spesifik. Ya, kalaupun spesifik itu harus ada diagnostik awalnya dulu. Kemudian selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran dengan metode bermain sambil belajar. Bermain itu salah satu dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro. Salah satunya bermain ini selain dalam pembelajaran, kita bisa di sela-sela pembelajaran Bapak Ibu dengan ice breaking, itu juga bermain. Jadi kita harus merancang pembelajaran yang sambil bermain agar anak-anak tidak terlalu bosan dan sehingga pembelajaran bisa asik. Kemudian yang keenam, melakukan variasi penilaian.
Itu penting Bapak Ibu. Jadi variasi penilaian itu juga penting. Nah, diharapkan dengan apa yang kita telah pahami tersebut, maka Merdeka Belajar dapat terwujud. Ya, pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, ya, baik nasional maupun internasional, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pedoman hidup bernegara bangsa Indonesia. Nah, sehingga terbentuknya sebuah profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Inilah tujuan yang kita harapkan dari semua proses pembelajaran dan semua perubahan yang kita lakukan saat ini. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan singkat tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Ibu Tuti Mahriah Sarjana Pertanian, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Sukoharjo yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya Yurina Istiani, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Sukoharjo, ingin mensosialisasikan tentang implementasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang dalam menangani siswa itu tidak luput karena kita manusia biasa, kadang mengedepankan emosi. Nah, sebenarnya hal tersebut itu kurang tepat, tapi ada beberapa konsep budaya positif yang perlu kita tahu agar kedepannya kita bisa menjalankan peran kita sebagai guru dengan lebih baik lagi. Sebelumnya di dalam pembukaan selalu saya bilang salam dan bahagia, karena tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk mewujudkan, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai kodrat yang dimiliki anak. Jadi Bapak Ibu, kita menilik lagi dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mengantarkan anak bukan hanya pintar tapi harus selamat. Selamat dalam arti membawa dia ke dalam kehidupan bermasyarakat, selamat untuk dirinya sendiri dalam kehidupan berketuhanan, dan bahagia. Bahagia artinya anak bisa menyalurkan bakat dan minatnya sesuai kodrat yang dimilikinya. Nah, budaya positif, kalau kita membaca buku dari Ki Hajar Dewantara, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan, itu tercantum di sana adalah kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, kita pendidik itu diumpamakan seperti petani, seorang petani, dan murid-murid kita adalah biji tanaman yang akan kita tanam. Nah, dalam menyiapkan untuk menanam tanaman tersebut atau biji-biji tersebut, kita harus melihat kondisi tanah. Kondisi
kondisi tanah itu adalah lingkungan di mana anak tersebut akan belajar. Maka kita harus menciptakan hal-hal yang positif agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Maka tanah tersebut kita harus mewujudkannya dengan hal-hal yang positif pula, supaya tumbuh berkembang biji tersebut positif dan bisa menghasilkan buah yang kita inginkan. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang budaya positif, tentunya kita sebagai guru kadang memaksa keinginan kita kepada siswa kita. Kita ingin mengontrol siswa kita, itu satu, itu pasti. Ya, kemudian bahwa kritik dan sebagainya itu akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu kedua. Jika kita ada siswa yang melanggar, kita kritik, kemudian anak itu merasa bersalah, kita beranggapan bahwa dia ini akan menguatkan karakternya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa seorang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksakan kehendak kita, keinginan kita kepada siswa. Itu ilusi kita. Sebelum paradigma teori kontrol, sebelum kita mempelajari paradigma teori kontrol yang lebih lanjut, kita pasti akan seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu ingin mengontrol siswa, mengikuti semua keinginan kita sesuai dengan siswa. Siswa harus ikut kita, tapi itu salah Bapak Ibu. Itu kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat. Perubahan paradigma simulasi respon menuju teori kontrol. Ya, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita kalau ingin mengubah pandangan seseorang sesuai dengan sama kita, tetap tidak bisa Bapak Ibu. Itu namanya memaksa. Tapi kita berusaha memahami ya pandangan seorang anak terhadap dunia mereka. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua perilaku buruk itu pada dasarnya pasti ada alasan. Orang lain bisa mengontrol saya, ya, tapi kita harus menumbuhkan pada diri anak bahwa saya sendirilah yang bisa mengontrol diri saya. Nah, maka itu kita harus terapkan. Jadi jangan mengontrol orang lain, tetapi saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi tidak menggunakan pemaksaan ataupun bujukan, tapi dengan kolaborasi, kemudian dengan bertukar pendapat dan menciptakan pilihan-pilihan. Kalau A ini bagaimana? Kalau B bagaimana? Kalau C bagaimana? Model berpikir menang atau kalah. Ya. Kita tidak adu otot Bu, dalam Bapak Ibu guru dalam menangani siswa. Itu saya benar, kamu salah. Tidak seperti itu. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Ya, nanti kalau kita adu otot, saya benar, saya salah, kamu salah, saya gini, nanti akan ada crash. Motivasi internal siswa itu tidak ada. Dia hanya menuruti apa kata gurunya tanpa ada motivasi dalam dirinya bahwa itu salah. Saya harus berubah. Jika tidak ada guru ini, saya akan tetap melakukan itu. Itu namanya motivasi internal. Tapi ketika kita memaksa sesuatu atau kehendak kita kepada anak, maka ketika guru itu tidak ada, oh saya akan nggak apa-apa. Ya seperti anak kalau make upan atau dia menggunakan tidak berseragam, ya, oh bu guru A itu lalu menegur saya, gitu. Ini bu guru A nggak masuk sakit, berarti nggak apa-apa. Maka dia tidak punya motivasi internal untuk berubah.
Nah, yang kita harapkan dari budaya positif adalah bukan dia taat peraturan, tapi dia memahami keyakinan atau nilai-nilai positif yang ada di sekolah. Nah, sekarang kita apa makna disiplin? Kita harus mengupas dulu, Bapak Ibu guru, apa itu makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Jadi kata disiplin ini dari ahli sejarawan atau ahli ilmuwan Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kata ini berarti kita memaksa seseorang untuk mengikuti sesuai dengan kehendak kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jika kita tadi memaksakan sesuatu kepada peserta didik kita sesuai dengan keinginan kita, dengan kata kepatuhan, ketaatan dan sebagainya, mengesampingkan keyakinan tentang nilai-nilai positif yang harus dia tanamkan, motivasi internal, maka timbulnya adalah ketidaknyamanan Bapak Ibu. Anak-anak itu menjalankan tidak nyaman karena dia tidak mengerti, karena dia tidak merasakan dalam jiwanya, yaitu guru A datang, dia patuh seperti guru A, tapi guru A tidak datang, dia tidak akan patuh seperti guru A, dia akan lari ke guru B. Oh, guru B itu gini, ya. Maka kita harus perlu berkolaborasi, dialog, memberikan pilihan-pilihan kepada siswa. Intinya adalah kesepakatan kelas. Nah, ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Apakah yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal, dipengaruhi oleh lingkungan. Dua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu mengharapkan imbalan atau hadiah. Itu juga motivasi eksternal. Ketika tidak ada hadiah, dia tidak akan melakukannya. Ya, seperti itu juga. Kalau dia tidak ada hukumannya, dia tidak akan melakukannya. Itu motivasi eksternal. Tetapi yang kita tuju adalah motivasi internal. Ya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jika saya datang tepat waktu ke sekolah, apa yang saya pelajari? Itu yang perlu ditanamkan ke anak. Jika saya tidak mengerjakan tugas, apa kedepannya yang perbuatan apa kedepannya dari efek ini? Itu yang perlu kita tanamkan ke anak. Jadi motivasi internal, bukan karena hukuman ataupun bukan karena hadiah. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat atau memerintah dirinya sendiri. Jadi kata-kata ini, merdeka itu tidak hanya menerima perintah. Ya, itu kalau menerima perintah berarti anak itu tidak merdeka. Padahal tujuan pendidikan nasional saat ini adalah merdeka belajar. Merdeka belajar. Ya, mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuan pendidikan saat ini yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Ya, jadi tidak hanya menerima perintah, tapi dia bisa memerintah dirinya sendiri untuk menentukan pilihan, untuk memahami apa yang baik dan benar diperintah sendiri. Itu namanya motivasi internal tadi kita. Untuk
menciptakan budaya positif, ya, maka hal yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini, ya, harus didasari dengan keyakinan kelas. Jadi dalam membuat peraturan kelas, anak-anak itu harus yakin akan nilai-nilai yang akan diterapkan di kelas. Kemudian setelah ada keyakinan kelas, maka akan ada lingkungan positif antar kelas dan sebagainya. Setelah itu ke budaya positif di sekolah. Jadi dimulai memang dari kelas, Bapak Ibu. Apa bedanya keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan? Mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi kalau kalau kelasnya tidak moving, pasti tidak ada peraturan kelas. 1, tidak boleh membawa jajanan di kelas. 2, datang harus tepat waktu. Itu namanya peraturan kelas. Bedanya apa dengan keyakinan kelas? 1, saling menghargai. 2, saling menghormati. 3, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang ada di kelas. Itu namanya keyakinan kelas. Bedanya seperti itu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini semua peraturan sebenarnya yang kita inginkan adalah bukan inti peraturan, tapi lebih ke keyakinannya. Kenapa saya kesadaran, ya? Kenapa saya harus memakai helm? Untuk keselamatan saya. Kenapa saya harus menjaga jarak agar saya tidak tertular COVID-19? Mengapa kita harus datang tepat waktu? Karena kalau kita datang tepat waktu, otomatis nanti kita pulang tepat waktu, tidak molor. Itu yang perlu kita tanamkan, contoh-contoh yang perlu kita tanamkan. Jadi kita menggunakan helm karena ada operasi di sana. Kita taat peraturan 3M ya karena ada dinas kesehatan yang akan ngecek di sini. Kemudian mengapa kita ada peraturan datang tepat waktu saat nggak apa-apa, nanti kan nggak kena hukuman. Nah itu denial ya Bapak Ibu. Jadi motivasi seperti itu motivasi eksternal. Jadi yang kita kembangkan ke anak adalah motivasi internal sekali lagi. Hukum dan penghargaan, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepakatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ya. Contoh, ya Bapak Ibu, anak itu melakukan sesuatu, kita ngasih hadiah. Ya. Itu merusak Bapak Ibu. Merusaknya gimana? Kalau tidak ada hadiah, anak itu tidak akan melakukannya. Kemudian ada kesenjangan, ada iri, itu merusak hubungan. Kenapa itu dikasih hadiah terus? Kenapa itu diperhatikan? Terus yang saya yang nggak bisa melakukan itu, kenapa saya tidak dibimbing? Kita boleh sekali-sekali memuji siswa, itu penting. Memuji hasil karya siswa bagus sekali dan sebagainya. Oh ini luar biasa, good job, itu boleh. Ya, tapi sesuai dengan porsinya, tidak terlalu memberi hadiah yang berlebihan karena itu nanti akan merusak. Begitu juga dengan hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu juga akan mempengaruhi jangka panjang atau bahkan jangka pendek. Ya, jangka pendeknya jika itu tidak menimbulkan trauma. Tapi jika anak kecil SD, ya, saya masih ingat entah itu hukuman trauma apa tidak. Ketika saya tidak memotong buku saya, sakit sekali rasanya dipakai penggaris panjang dari kayu itu. Nah, itu trauma. Saya benar-benar trauma waktu kecil. Jadi saya hampir
setiap hari itu memeriksa tubuh saya karena saya trauma. Nah, hukuman itu bisa menjadi trauma jangka pendek atau jangka panjang, jadi jangan pernah dilakukan. Karena seperti kata Ki Hajar bahwa kita ini adalah pamong, kita itu ngemong. Ketika kita itu ngemong, maka kita itu seperti orang tua yang hanya menuntun, mengarahkan anak agar sesuai dengan kodratnya di jalan yang terarah, di jalan yang positif, agar dia tidak berbelok ke arah yang negatif. Nah, ini contoh-contoh tindakan guru, dan ini tersebut konsekuensi atau sanksi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saja tidak akan terlambat lagi. Ini maksudnya hukuman. Ya, sanksi dan konsekuensi itu beda Bapak Ibu. Kita menerapkannya adalah sanksi dan konsekuensi, bukan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Karena terlambat hadir di sekolah, nggak ada relevansinya. Itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak ada relevansinya. Dengan hukumannya tidak ada relevansinya. Maka itu hukuman. Mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret, itu sanksi, konsekuensi. Itu bukan hukuman. Karena ada relevansinya. Ketika kita mengasih sanksi, ya, maka ketika ada relevansi itu namanya konsekuensi. Dia bukan hukuman. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang hukuman dan yang mana yang tidak. Ini terlambat pergi ke sekolah. Jika keliling lapangan terlambat untuk masuk pelajaran olahraga, praktek olahraga, itu termasuk konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Termasuk konsekuensi. Karena dia datang terlambat, dia tidak melakukan pemanasan, dia harus keliling lapangan. Nah, itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu bukan hukuman, itu konsekuensi. Dia memang harus membersihkan. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan, disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini maksudnya mungkin kata-katanya tidak disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian itu Bapak Ibu. Ya, maaf, ini namanya hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Kalau tadi terlambat hadir ke sekolah, kalau ini terlambat pelajaran PJOK. Ini masuk akal karena dia butuh pemanasan, yang lain sudah selesai pemanasan. Tapi kalau yang ini keliling lapangan 2 kali karena terlambat tadi di sekolah, itu tidak ada relevansinya. Itu masuknya hukuman. Ketika tidak ada relevansinya dengan tindakan kesalahannya, itu masuknya hukuman. Tapi ketika ada relevansinya terhadap kesalahan yang dia perbuat, itu masuknya sanksi atau konsekuensi. Ini ya Bapak Ibu, kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu yang harus tidak perlu menyakitkan. Sesuatu yang harus terjadi tapi tidak menyakitkan, tidak melukai harga dirinya, membuat anak sakit dalam jangka waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan karena dia sadar akan kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, hukuman. Ketika konsekuensi kehilangan hak, memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi untuk sementara, bukan jangka panjang. Nah, pada dasarnya kebutuhan manusia itu ada 5: bertahan hidup, survival, cinta kasih, penguasaan, kesenangan, dan freedom atau kebebasan. Maka
setiap anak yang melakukan pelanggaran pada intinya adalah sedang memenuhi 5 kebutuhan manusia. Nah, kemudian sebagai guru dalam kita mengontrol atau menangani masalah siswa, kita harus menggunakan 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebenarnya semuanya ini harus dilakukan dalam satu waktu, Bapak Ibu. Tapi idealnya dalam 5 posisi kontrol ini adalah sebagai manajer. Kita menempatkan sebagai manajer idealnya, ya. Jadi menempatkan sebagai manajer ini apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tentu saja. Terus apa yang kita yakini untuk memperbaiki masalah ini? Terus menguatkan pribadi. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia yang berkualitas. Terus bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi lebih ke mengajak siswa untuk menangani masalah ini gimana. Kalau kamu salah, terus kamu ke depannya harusnya gimana? Ya, coba kamu ceritakan ke guru untuk memperbaikinya gimana. Kita harus menanyakan ke siswa. Ya, ketika siswa menjawab, kita menambahkan. Nah, ada namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan Gosen 2004. Nah, ciri restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2, memperbaiki hubungan antar teman, antar guru, dan sebagainya. 3, tawaran bukan paksaan, mengajukan pilihan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa datang terlambat? Apa yang sedang kamu penuhi? Kamu kenapa tidak memakai sepatu hitam? Apa kebutuhan dasar yang sedang kamu penuhi sebenarnya? Ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang murid yang berbuat salah kan dijauh, atau yang berbeda tingkahnya macam dijauh. Kita mengembalikan ke kelompoknya. Nah, segitiga restitusi, Bapak Ibu, yaitu validasi tindakan yang salah, yang stabilkan nilai, kemudian menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya. Dengan kita bisa mengatakan kepada siswa yang berbuat salah, nah, berbuat salah itu manusiawi, ya. Semua orang pasti itu berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu namanya menstabilkan identitas. Ya, Bapak Ibu juga dulu pernah berbuat salah contohnya. Ya, tapi kita bisa menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ya, tapi Bapak Ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Ini adalah menstabilkan identitas. Bapak Ibu bisa memilih salah satu kalimat ini ketika sedang menangani siswa. Kemudian validasi tindakan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Sebenarnya apa sih yang penting bagi kamu saat ini? Nah, itu adalah validasi tindakan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi jika kamu tambahkan sikap yang lain, yang baru akan lebih baik. Contohnya seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Itu misalkan ada kekerasan, ya Bapak Ibu, tanpa harus mencuri, tanpa harus apa, tanpa harus berteriak, tanpa harus berkata kotor. Nah, apa yang kamu bisa lakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kita menuntut anak sebenarnya
Justru itu kamu ingin agar lebih baik lagi, kamu makan apa? Nah, itu namanya validasi tindakan. Setiap menangani anak, kita seharusnya menggunakan seketika restitusi ini. Kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Guru bisa berkata, apa nilai yang kita dapat di kelas di sekolah kita? Sebenarnya apa yang kamu yakini dengan peraturan sekolah ini? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati itu kalau sudah membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita mengajar, terutama yang wali kelas, ya itu harus membuat kesepakatan kelas dulu. Bukan peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu masukan dari siswa. Ya, siswa bisa menuliskan apa yang ingin ada dalam kelas ini, kesepakatan apa yang kita lakukan di kelas ini. Siswa bisa menuliskan satu-satu, kita akan merangkumnya. Maka itu menjadi kesepakatan kelas, disetujui bersama oleh seluruh anggota kelas dan guru. Maka itu menjadi kesepakatan kelas. Nanti dia akan tahu, karena dia yang membuat kesepakatan itu. Ya, ketika dia langgar, maka kita akan mengembalikan ke keyakinannya. Nah, kemudian apa yang kamu rasakan? Ya, kalau kita kalau melakukan seperti ini ke orang lain, memukul apa? Kita tanyakan. Nah, saya rasa demikian Bapak Ibu untuk budaya positif di sekolah. Jadi lebih ke bagaimana kita menangani siswa untuk kedepannya. Jangan memaksakan kehendak kita kepada siswa. Yang kedua, jangan mengedepankan emosi, karena ketika kita mengedepankan emosi, maka nada kita akan tinggi. Ketika nada kita tinggi, maka kita tidak akan mencapai namanya keyakinan. Keyakinan akan nilai-nilai dari motivasi internal siswa tersebut yang kita inginkan itu tidak akan tercapai. Saya rasa cukup sekian sosialisasi implementasi budaya positif kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.